bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini. Yang kedua, sholawat serta salam atau kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nantinya kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berkumpul di ruangan ini, yang mana tujuannya yaitu saya akan mendiseminasikan mengenai budaya positif, ya, yang ini sebagai tugas aksi nyata, tetapi ini juga penting kita terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, karena nantinya kita juga berhubungan langsung dengan kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu ya. Kita saya cek dulu. Tepuk semangat. Yes. Siapa kita? SLB Negeri 1 Demak. Terima kasih. Di sini siang ini kita akan melaksanakan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai budaya positif, yang terbesit di pikiran Bapak Ibu terkait dengan kata budaya positif itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Mungkin arti dari budaya positif yang Bapak Ibu tahu saja. Yang bisa dilakukan yang bernilai positif bisa. Mungkin ada yang lain kebiasaan yang baik bisa. Nah, apakah budaya positif ini sangat penting bagi kita? Penting. Ini sangat penting. Baik, oke Bapak Ibu. Budaya positif ini memang sangat penting bagi kita, terutama bagi guru, apalagi bagi peserta didik. Untuk budaya positif ini, tujuannya apa? Kita harus mengapa budaya positif itu sangat penting? Karena dengan budaya positif ini, kita dapat mewujudkan sikap siswa untuk bertanggung jawab. Jadi dengan budaya positif, kita bisa membuat siswa itu menjadi tanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada budaya positif ini kita akan belajar inti-intinya, konsep intinya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, di siang ini nanti kita akan belajar konsep-konsep tersebut, ya, yang mana nantinya kita juga perlu kita terapkan pada peserta didik kita. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang mungkin sekarang kita mengenalnya sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Dan tidak asing ya dengan kata-kata paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini mungkin sebelumnya kita sering menggunakan istilah pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apakah dua hal tersebut sama? Beda, ya. Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu berbeda. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, itu guru yang lebih aktif dalam mengkondisikan kelas, guru yang lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada murid kita yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang pada paradigma baru, saya yakin di SLB kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang anak-anak kita luar biasa berkebutuhan khusus, otomatis dalam kita memberikan
layanan kepada peserta didik, kita secara tidak langsung sudah menerapkan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kata-kata berdiferensiasi kemarin kita mungkin masih asing, seperti apa sih berdiferensiasi, tetapi secara kenyataan kita sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat menuntut, bukan menuntut. Jadi kita sebagai guru harus menuntut siswa dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa, yang mana itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global atau berbudaya, karena kan kita dari macam-macam latar belakang yang berbeda. Kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, diharapkan di sekolah dengan paradigma baru, di sekolah-sekolah itu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan 6 dimensi. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau istilahnya ilusi-ilusi. Kita sebagai guru, kita mungkin berpendapat, saya sebagai guru berhak untuk memaksa siswa, berhak untuk mengontrol siswa. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa mengontrol maupun memaksa siswa. Nah, ini yang seharusnya harus kita luruskan, yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jika ada murid yang jika ada murid yang melakukan kesalahan, misalkan yang tidak sesuai dengan aturan apa yang kita harapkan, kita memaksa, kamu harus berubah dari perbuatan ini. Nah, sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan. Bisa kok, kan siswa tersebut sudah berubah. Nah, berubahnya itu kita perlu tanda tanya. Apakah berubahnya itu karena diri sendiri, ataukah berubahnya itu karena takut dengan kita. Nah, kebanyakan kalau peserta didik kita itu takut karena misalkan hukuman dari kita, misalkan takut karena ancaman kita. Betul Bapak Ibu? Nah, jarang sekali siswa peserta didik itu berubah karena motivasi dari diri mereka sendiri. Saya ingin berubah karena memang saya berniat dari hati ingin berubah. Itu minim sekali, ada tapi sangat sedikit. Nah, tugas kita sebagai guru, kita berusaha untuk membuat atau mengembangkan motivasi diri yang ada pada siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memaksa, mengontrol. Kan sudah berubah, belum tentu berubahnya itu dari motivasi diri sendiri. Sebenarnya dalam mengontrol, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita mau berbuat apa, kita mau melakukan apa, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sama dengan tadi dengan murid kita, jika dia berbuat salah, kita menyuruh untuk berubah, belum tentu itu dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif itu bisa seperti dari bujukan atau rayuan. Apakah itu efektif untuk peserta didik kita? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi mereka bisa berubah karena mungkin kita
kita rayu, kita iming-imingi dengan sesuatu, bukan dari motivasi mereka sendiri. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, dengan kita memberi kritik, kita menyalahkan siswa, belum tentu itu bisa menumbuhkan motivasi diri mereka. Bisa jadi mereka karena takut, mereka karena takut hukuman, takut ancaman, takut ditegur. Nah, jadi belum tentu itu bisa dari motivasi mereka sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru pasti kita adalah orang dewasa dibanding dengan murid-murid kita. Kita tidak berhak untuk memaksa, untuk mengontrol, karena kembali tadi ke tadi yaitu sesuatu atau kontrol itu bisa tumbuh dari motivasi diri sendiri atau disebut dengan motivasi diri. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu itu ada kita masih memakai istilah stimulus respon, tetapi kalau sekarang itu kita menggunakannya teori kontrol. Apakah itu berbeda? Sangat berbeda Bapak Ibu. Contoh yang pertama, pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi, antara kebutuhan kita, kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu itu berbeda. Sama dengan peserta didik kita. Kebutuhan peserta didik kita si A dengan si B, C, dan yang lain, meskipun mereka dalam satu kelas, dalam satu sekolah, kebutuhannya pasti berbeda. Nah, itu sesuai dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu pada stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap orang pasti punya gambaran yang berbeda. Apakah antara Bapak Ibu satu dengan yang lain menilai saya sama? Pasti berbeda. Nah, ini kita menggunakan teori kontrol bahwa orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Orang memiliki keinginan yang berbeda. Orang memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi antara Bu Puji atau Bu Eri pasti keinginan kedepannya berbeda, tidak sama. Kemudian stimulus respon yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini sudah jelas. Kita memang susah ya, apalagi nggak bisa kita mencoba mengubah orang ya. Yang bisa kita itu berusaha memahami. Kalau kita mencoba pasti tidak bisa mencoba mengubah. Yang bisa kita harus memahami orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misal kita ada orang yang melakukan kesalahan, sedikit kesalahan, pasti kita akan mengecam orang itu karena kesalahan tersebut. Nah, tetapi pasti orang melakukan kesalahan itu memiliki tujuan, ada alasan tertentu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Itu sesuai dengan teori kontrol. Jadi kita jangan ketika dia melakukan kesalahan, jangan selamanya kita mengecam pada kesalahan tersebut, tetapi kita cari tahu alasannya apa dibalik dia melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti tadi, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain
Dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan Bapak Ibu, kita contoh, ketika kita memaksa membujuk murid, membujuk sekali, 2 kali, 3 kali, kalau gagal, di ujung-ujungnya pasti kita akan memaksa mungkin dengan sedikit kata memaksa. Itu sudah masuk pada pemaksaan. Itu juga realita yang saya alami juga. Misal saya membujuk siswa sekali 2 kali kok gagal, ujung-ujungnya pasti saya akan memaksa. Nah, itu saya juga masih menggunakan stimulus respon. Padahal seharusnya kita harus berkolaborasi, kita berkomunikasi dengan siswa tersebut untuk menemukan solusi bersama. Jadi kita harus kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu keyakinan, membuat keyakinan kepada dan berkomunikasi dengan siswa tersebut. Jangan kita dengan rayuan, bujukan, dan ujungnya dengan pemaksaan. Jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dengan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana? Jika ada siswa yang kalah, kita beranggapan siswa yang salah tersebut kalah, sedangkan saya sebagai guru pasti menang. Tidak seperti itu. Seharusnya kita berkomunikasi, kembali ke kolaborasi dan konsensus. Kita berkolaborasi, menemukan solusi bersama, sehingga anak tersebut tidak merasa gagal. Dia tidak merasa kalah, tidak merasa gagal. Sehingga kita akan berpikiran, model berpikir menang-menang, karena sudah menemukan solusi bersama kepada siswa tersebut. Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif yang Bapak Ibu tahu mengenai disiplin apa? Kata disiplin. Tertib, baik. Ada lagi? Patuh, taat, baik. Disiplin biasanya kita identik dengan aturan, ya, harus patuh, harus taat, ya, kemudian tata tertib. Disiplin di sini yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini berarti bahwa kita meyakini nilai-nilai yang dianggap baik, ya, dan membuat kita untuk menjadi rasa bertanggung jawab. Kembali lagi ke motivasi diri, kembali ke motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Baik Bapak Ibu, dengan disiplin positif, mungkin kamu melakukan ini, setelah selesai kamu akan dapat hadiah dari ibu atau bapak. Nah, kata-kata seperti ini, penghargaan atau iming-imingan itu sebenarnya jika kita lakukan terus-menerus, itu juga tidak baik bagi peserta didik kita. Berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan, boleh, tetapi itu tidak sering kita lakukan. Jika misal kita boleh kasih apresiasi, boleh, tetapi jangan kita lakukan secara terus-menerus. Takutnya apa? Takutnya motivasi peserta didik itu tidak bisa terbangun dari dirinya sendiri. Dia melakukan itu, dia menyelesaikan tugasnya karena dia merasa nanti akan mendapat reward. Kemudian kita sebagai pendidik bertujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Jadi tujuan tugas kita yaitu menciptakan peserta didik yang
ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak Bapak Ibu. Tetapi nanti kita ambil 3 contoh saja. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baiklah. Nah, yang pertama yang saya ambil yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi itu masuk pada nilai kebajikan. Ya, intinya nilai kebajikan itu nilai yang baik gitu. Nah, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar tulus. Pada nilai kebajikan, Bapak Ibu, nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas, ini saling berhubungan. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas, kita harus memasukkan nilai-nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas akan kita bahas di belakang. Termasuk juga menyambung pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu Ibu Preparius Program atau PYP. Itu contohnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Selanjutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, juga termasuk dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi semua. Mengapa? Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi semua, biasanya orang tersebut atau siswa tersebut pasti akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Saya lanjut. Konsep ini yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita, misalkan kebutuhan dasar pada diri kita tidak terpenuhi, otomatis yang kita lakukan yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai. Dan itu pasti, saya pun juga melakukan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, misalkan kita melakukan sesuatu, pasti di situ ada alasannya. Ada hal atau kebutuhan dasar yang mungkin belum kita terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini juga termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, uang. Misal kita ambil contoh di kelas Bapak Ibu. Ada peserta didik kita saat pelajaran itu mungkin dia lesu, dia kok tunduk. Kita cari dulu alasan kenapa. Jadi kita jangan langsung mengatakan anak itu pemalas, anak itu tidak selalu semangat dalam belajar. Jangan kita mengatakan seperti itu. Tapi kita cari dulu. Mungkin kebutuhan dasar dia ada yang belum dipenuhi. Mungkin dia sebelum berangkat sekolah tidak sarapan sehingga dia merasa lapar, merasa lemas. Kemudian bisa jadi rumahnya terkena rob, kan yang rumahnya sayur mungkin terkena rob, jadi mungkin dia kepikiran, jadinya dia tidak semangat dalam belajar, atau mungkin dia sedang tidak enak badan, sedang pusing, sedang mahnya kambuh. Nah, itu pasti ada hal-hal yang mempengaruhi anak didik tersebut.
sehari-hari dalam pembelajaran kita melaksanakan kegiatan kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok itu kan pasti berbentuk kelompok ya. Kita melihat ada siswa yang merasa yang memojokkan diri atau merasa terpojok. Kita cari dulu. Bisa jadi ada temannya yang sedang kontra dengan dia sehingga dia mengajak temannya yang lain untuk melakukan atau memojokkan dia diamori. Nah, ada juga seperti itu kan, nah, bodoh-bodohan. Bisa jadi seperti itu. Nah, siswa yang terpojok itu dia merasa dia kurang kasih sayang atau kasih sayangnya kurang dan merasa tidak diterima dengan teman yang lain. Nah, selanjutnya itu ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di kelas kita pasti sering kita melihat peserta didik kita yang dikit-dikit acung, dikit-dikit wadul, dikit-dikit menjawab meskipun itu salah. Nah, mungkin bisa jadi peserta didik tersebut dia kurang kebutuhan dasarnya yaitu pada penguasaan. Jadi mereka ingin dihargai, mereka ingin dianggap sebagai pemimpin, mereka ingin diakui. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Contohnya yaitu pada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, pada kebebasan mungkin kita dalam pembelajaran, kita sering menuntut siswa untuk tulis sampai selesai. Padahal dia sudah merasa capek, sudah merasa sudah gak semangat lagi. Nah, itu dia termasuk apa? Dia kurang kebutuhan dasar manusia yaitu kurangnya pada kebebasan. Padahal dia ingin bebas, dia ingin mengeksplor dirinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Contohnya yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Pada kesenangan ini biasanya kita lakukan di kelas. Kalau di kelas makanya kita sering perpaduan antara belajar dengan permainan, belajar sambil bermain. Dan tujuannya agar peserta didik kita itu tidak bosan, ya, biar agar senang. Jadi kebutuhan dasar kesenangannya juga masuk di dalam pembelajaran. Jadi dia bisa tertawa. Kalau mungkin tidak bisa belajar sambil bermain sambil belajar, mungkin kita sambil guyonan. Jangan serius-serius amat lah, kita sambil guyon, tertawa. Ya, kebutuhan dasar ini juga terpenuhi. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini tadi kita sudah menyinggung motivasi diri, yang di sini masuknya pada motivasi intrinsik. Nah, sedangkan motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik? Nah, motivasi ekstrinsik ini bisa jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin bisa jadi peserta didik kita tidak takut karena hukuman kita sehingga dia ngantuk dengan apa yang kita katakan. Bisa jadi karena dia merasa tidak nyaman. Bu itu bawel berarti ngomong terus, jalan baik. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, apa yang dilakukan peserta didik tersebut itu termasuk motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Misalkan kita sebagai guru, mungkin kalau kita belum ada feeder, mungkin gitu. Kita masuk harus jam 7 tet, belum ada feeder gitu. Jam 7 tet itu adalah keputusan dari kepala sekolah. Tetapi jika motivasi tersebut ekstrinsik, munculnya dari luar karena takut dihukum, takut ditegur oleh kepala sekolah, nah kita pasti datangnya jam 7 meskipun di dalam hati sambil grudel. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, masuk di motivasi ekstrinsik karena takut dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalkan kita bisa berangkat pagi, itu munculkan motivasi intrinsik pada diri kita sendiri. Karena saya ingin menghargai diri saya sendiri, karena saya ingin menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Kan karena kita guru, kita menjadi panutan peserta didik. Nah, munculkanlah motivasi intrinsik di sini. Jangan karena kita menghindari hukuman ataupun karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga hal tersebut itu sangat berbeda. Antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Awalnya saya juga masih bingung, restitusi itu seperti apa sih? Saya tadi di Google itu restitusi itu kayak apa? Imbalan dari orang lain. Ternyata restitusi di sini dalam dunia pendidikan itu berbeda dengan dunia sosial atau politik. Nah, pada hukuman di sini ciri-cirinya yaitu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalkan peserta didik kita tidak mengerjakan PR, kamu harus di luar, mengerjakan di luar. Itu termasuk contoh hukuman. Atau misalkan karena dia terlambat, kamu harus lari mengelilingi lapangan selama 5 kali. Itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba tanpa peserta didik itu tahu apa yang jika dia salah, saya harus apa ya? Dia tidak tahu karena itu secara tiba-tiba. Itu hukuman. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dari guru saja, bukan antara guru dengan murid. Itu bersifat dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Di hukuman itu bisa berupa fisik seperti tadi lari mengelilingi lapangan, itu contoh hukuman fisik. Sedangkan psikis itu bisa berasal dari kata-kata yang kita lontarkan kepada anak-anak. Bisa jadi mungkin dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, anak tersebut merasa tersinggung, akhirnya dia sakit hati. Nah, itu juga termasuk hukuman psikis. Makanya kalau kita ada siswa yang melakukan kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, kita harus lebih hati-hati. Apalagi yang kita lebih sensi, artinya lebih mengena. Jadi mungkin apa yang kita katakan bagi mereka itu termasuk hukuman, bukan fisik tetapi secara psikisnya. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Jadi kalau tadi hukuman itu terencana secara tiba-tiba, kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah ada aturan, sudah ada di kertas, sudah ada di misalkan tata tertib, di situ juga ada sanksinya. Jadi peserta didik itu tahu, oh jika saya tidak misalkan tidak bisa mengikuti upacara, saya di luar gerbang misalkan. Nah, itu termasuk konsekuensi. Sudah ada peraturannya. Jadi siswa tersebut sudah tahu kalau dia salah, dia harus apa? Dia sudah tahu di situ. Jadi terencana, sudah ada rencananya dan disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu jika konsekuensi. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seharusnya kita sebagai Bapak Ibu guru kita menerapkan yaitu ya restitusi. Jadi pada restitusi ini kita berkomunikasi dengan murid untuk menemukan solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi tidak langsung tiba-tiba kamu harus lari lapangan, kamu harus di luar gerbang dan semacam itu. Tetapi kita harus mencari solusi bagaimana hal terbaik yang akan kita lakukan bersama. Itu restitusi.
Selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, untuk posisi kontrol kita saat ini yang mana Bapak Ibu? Kalau saya pribadi, saya penghukum, ya. Pembuat merasa bersalah, ya. Pemantau, ya. Saya pribadi. Kalau Bapak Ibu seperti apa? Berarti mungkin semua. Beda? Yang mana Bu untuk posisi kontrol saat ini? Semua. Baik Bapak Ibu, jadi tidak ada yang salah dari kita. Nah, karena kita juga masih proses belajar. Jadi mungkin kemarin kita masih belum tahu. Nah, dari ini mungkin nanti kita bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Sama juga dengan saya masih menghukum siswa. Iya, juga saya juga masih menghukum siswa. Nah, bagaimana itu boleh apa tidak? Nah, sebenarnya tidak boleh, tetapi karena kita belum tahu, sehingga kita harus memperbaiki. Kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Nah, seperti apa perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu ini ada satu kasus, ya. Satu kasus, tetapi kita mengulangnya dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ini ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin tidak memakai topi atau dasi. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum, kata-kata yang kita keluarkan yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk posisi kontrol kita ketika kita menjadi penghukum. Kata-katanya seperti itu. Jadi secara tiba-tiba suruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Selanjutnya, jika kita sebagai pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kata-kata yang dikeluarkan misalkan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, seakan-akan kata-kata itu membuat mereka bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu termasuk posisi kontrol yaitu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita dengan mudah memaafkan. Kemudian yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau sebagai pemantau ini bisa sama dengan konsekuensi. Jadi kita sebagai pemantau sudah ada aturannya. Mungkin kalau saat tidak memakai atribut harus membeli di koperasi. Sudah ada aturannya di situ. Kalau pada posisi kontrol. Nah, sebaiknya kita berada pada posisi apa Bapak Ibu? Kita sebaiknya berada pada posisi manajer. Meskipun kita berada di sekolah, bukan perusahaan, kita harus berada pada posisi manajer. Nah, kata-kata yang dilontarkan yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini pada posisi manajer kita berkomunikasi tadi untuk menemukan solusi bersama. Jadi kita melatih siswa untuk merasa bertanggung jawab. Kamu habis bertengkar ya? Terus setelah ini apa yang kamu lakukan? Kita mencoba mengajak siswa untuk bernalar kritis, untuk bertanggung jawab. Kalau kamu melakukan kesalahan, seharusnya bagaimana yang kamu lakukan yang lebih baik lagi? Sebenarnya kita berada pada posisi manajer di sini. Pada 5 posisi kontrol dulu sudah paham Bapak Ibu? Baik. Ini ada tes ya. Nah, coba kita jawab bersama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol mana yang tepat pada kata ini? Memantau. Kita cek ya. Nah,
membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu karena dia kata-katanya seakan siswa itu bersalah. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah, memantau. Jawabannya yaitu sebagai menghukum. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin kalau anak-anak yang sensitif, dia pasti akan tersinggung. Jadi dia merasa itu termasuk hukuman psikis, meskipun bukan hukuman fisik. Gitu. Anak-anak yang tersinggung tapi dia akan mudah tersinggung. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, kita cek. Iya, betul. Terakhir Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui, kita mencoba bersama. Ayo kita mencoba untuk menjadi posisi kontrol manajer meskipun dengan bertahap, sedikit demi sedikit kita lakukan yang terbaik untuk peserta didik kita. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalau peraturan itu yang membuat guru sama sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan dari siswa. Oh ya, bagus. Terima kasih Bapak Rik. Baik Bapak Ibu, peraturan kelas itu, jadi peraturan kelas atau peraturan itu yang membuat adalah satu pihak. Bisa jadi dari guru, bisa jadi dari sekolah. Sedangkan kalau keyakinan itu melibatkan semua pihak. Ada guru, kalau sekolah ya ada guru, ada TU, ada penjaga, ada siswa, ada wali murid. Nah, itu kalau keyakinan. Jadi dibuat bersama atau dibuat kesepakatan bersama. Nah, itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas pada kelas kita? Nah, di samping sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas yang kelas saya lakukan, yaitu dengan anak-anak itu membuat keyakinan sepakat. Kamu mau seperti apa di kelas kita? Kamu mau seperti apa yang di kelas kita? Yaitu dengan menuliskan di sticky note. Bagaimana kita bisa menulis? Bisa dengan ucapan. Jadi mau seperti apa kan ada siswa yang tidak bisa menulis tuh. Jadi dia hanya dengan mengangkat jari dan mengucapkan dia ingin seperti apa. Nah, pada pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini Bapak Ibu dibuat dengan pernyataan positif. Tujuannya apa? Tujuannya agar mudah diingat siswa, agar pernyataan positif itu melekat pada diri siswa atau pada pikiran siswa. Jadi kita menggunakan pernyataan positif misalnya. Kita mungkin sering menggunakan dilarang membuang sampah di kelas misalkan. Nah, itu termasuk pernyataan negatif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh, atau kata pernyataannya berkonotasi negatif. Jadi kita gunakan pernyataan positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, berarti kita menggunakan kata-kata jaga kebersihan kelas. Seperti itu. Kemudian jangan menyontek misalkan, berarti mengerjakan secara jujur. Intinya menggunakan pernyataan positif. Jangan ada kata dilarang ataupun tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi beberapa kata saja yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah
dibuat seperti ini, sepakat anak-anak? Misalkan sepakat, nah baru kita jelaskan. Jika sepakat, nanti kita harus menjalankan secara bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, jika ada siswa yang melakukan tindakan yang kurang tepat, kita lakukan dialog atau komunikasi untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Nah, pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang biasa kita ucapkan pada saat kita menstabilkan identitas, yaitu contohnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata saat kita menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita ajak di ruang yang tertutup, jangan ada temannya yang lain. Kita cari solusinya dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama seperti ini, menstabilkan identitas. Kita cari dulu kesalahannya seperti apa, kita dukung dulu di awal di menstabilkan identitas ini. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang biasa terucap yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah contoh kata-kata validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita mengorek alasan mereka itu apa, alasan dia itu apa melakukan tindakan yang tidak sesuai. Itu pada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Contoh kata-katanya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pada keyakinan kelas ini, kata-kata yang keluar kita merujuk agar anak itu bisa bertanggung jawab, bisa mencari solusi atas tindakan apa yang mereka lalui. Pastinya dengan dampingan kita sebagai guru. Jangan kita biarkan untuk mencari solusi sendiri, tapi tetap kita dampingi. Nah, itu pada menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini nanti akan ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin telah saya unggah pada
Kemudian tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aisyah, kelas 12 Unambalita. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Tuhan untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melakukan segitiga diskusi, kita menyelesaikan masalah bersama, kemudian kita tanya pada anak tersebut, kita merefleksi kepada anak tersebut, bagaimana yang kamu rasakan, bagaimana perasaan kamu, apakah nanti kan apalagi kita ya jujur ya, kalau dia terpaksa pasti bilangnya terpaksa. Nah kita tanya setelah menerapkan itu, kita tanya bagaimana perasaannya. Nah Bapak Ibu, sudah saatnya kita pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat Bapak Ibu untuk memahami dan menerapkan mengenai budaya positif dan tentunya bisa kita implementasikan pada kelas kita dan pada peserta didik kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Alwi yang sudah melakukan destinasi di siang hari ini membuat kita menjadi tahu tentang budaya positif. Insya Allah budaya positif itu sudah cukup kita terapkan mungkin di Indonesia. Mungkin kalau kita list dari Bu Rizky sampai ke belakang mungkin bisa menyebutkan satu persatu budaya positif yang ada di SLB di rumah ini. Hal yang mungkin masih baru adalah disiplin positif. Oke, sepertinya kita masih terkungkung di sebuah kebiasaan untuk melakukan hukuman kepada murid atau bahkan melakukan sesuatu pun berdasarkan sebab akibat. Kadang kita akan konsekuensi gitu kan. Kalau kamu seperti itu ya konsekuensinya memang itu gitu kan. Kita sering melakukan seperti itu. Padahal dunia pendidikan sekarang itu sudah mulai bergeser. Kita tuh bukan lagi menjadi penghukum, bukan lagi menjadi pemantau, tapi justru sebagai manajer yang bukan lagi menyalahkan murid gitu ya. Jadi kalau ada murid yang salah, kita masih mungkin biasa ya, masih biasa. Yang dicari itu pasti pokok permasalahannya ya. Tadi berkelahi karena apa sih gitu kan? Masih seperti itu. Mungkin kebiasaan itulah yang mungkin kita rubah satu persatu dulu. Ada satu hal yang membuat saya tertarik juga di siang hari ini, yaitu tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mungkin untuk kelas-kelas besar bisa dilakukan gitu ya, bisa dipraktekkan. Tapi untuk kelas-kelas kecil semacam kelasnya Bu Nur itu mungkin masih susah ya Bu Nur ya, untuk membuat keyakinan kelas. Dan itu sebenarnya bisa juga kita terapkan dalam dunia guru ya Bu ya. Di sini mungkin kita juga bisa membuat itu jadi biar bukan lagi peraturan yang kita tata tertib begitu yang kita sepakati, tapi justru itu muncul dari Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita bisa membuat seperti itu. Jadi kalau misalnya keterlambatan itu bukan sekolah yang menghukum, tapi itu adalah sudah menjadi sebuah kesepakatan di sekolah kita ya. Jadi kalau misalnya yang sering terlambat atau yang sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan budaya positif, itu
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah, dan sekali lagi saya mengapresiasi kepada Bu Al yang sudah mendiskriminasikan budaya positif pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita list dari Bu Rizky sampai ke belakang, mungkin bisa menyebutkan satu persatu budaya positif yang ada di SLBNI Kemang ini. Hal yang mungkin masih baru adalah disiplin positif. Ya, sepertinya kita masih terkungkung di sebuah kebiasaan untuk melakukan hukuman kepada murid, atau bahkan melakukan sesuatu pun berdasarkan sebab akibat, dan kita akan konsekuensi gitu kan. Kalau kamu seperti itu ya konsekuensinya memang itu gitu kan. Kita sering melakukan seperti itu, padahal dunia pendidikan sekarang itu sudah mulai bergeser. Kita itu bukan lagi menjadi penghukum, bukan lagi menjadi pemantau, tapi justru sebagai manajer yang bukan lagi menyalahkan murid gitu ya. Jadi kalau ada murid yang salah, kita masih mungkin biasa ya, masih biasa. Yang dicari itu pasti pokok permasalahannya. Ya. Tadi berkelahi karena apa sih gitu kan? Masih seperti itu. Mungkin kebiasaan itulah yang mungkin kita rubah satu persatu. Ada satu hal yang membuat saya tertarik juga di siang hari ini, yaitu tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mungkin untuk kelas-kelas besar bisa dilakukan gitu ya, bisa dipraktekkan gitu. Tapi untuk kelas-kelas kecil semacam kelasnya Bu Nur itu mungkin masih susah ya Bu Nur ya, untuk membuat keyakinan kelas. Dan itu sebenarnya bisa juga kita terapkan dalam dunia guru ya Bu ya. Di sini mungkin kita juga bisa membuat itu, jadi biar bukan lagi peraturan yang kita tata tertib itu yang kita sepakati, tapi justru itu muncul dari Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita bisa membuat seperti itu. Jadi kalau misalnya keterlambatan itu bukan sekolah yang menghukum, tapi itu adalah sudah menjadi sebuah kesepakatan di sekolah kita gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sering terlambat atau yang sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan budaya positif, itu bukan sekolah yang akan memberi hukuman, tapi nanti guru sendiri yang akan menyadari bahwa itu adalah dia sudah melanggar, sudah menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah, dan sekali lagi saya mengapresiasi kepada Bu Al yang sudah mendiskriminasikan budaya positif pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tahu. Sebenarnya keyakinan kelas itu hampir mirip sama yang namanya peraturan. Tahu peraturan? Ya, kayak kesepakatan. Kalau peraturan biasanya yang membuat adalah guru atau sekolah. Kalau keyakinan kelas nanti yang membuat adalah anak-anak sendiri. Jadi bu guru tidak membuat sendiri, tapi nanti dari anak-anak
keyakinan dari kalian sendiri. Paham? Yang mana keyakinan ini nanti tujuannya melatih kalian untuk bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena kan yang membuat adalah kalian sendiri, ya kan? Nah, yang membuat kalian sendiri, yang menjalankan juga nanti kalian sendiri juga. Yang nanti bersama-sama, ya, bersama-sama. Nanti satu orang membuat keyakinan kelas 1, ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu contohnya, kalau keyakinan kelas contohnya apa? Apa? Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau di keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Jadi kalau tidak boleh itu termasuk kalimat negatif. Jadi kita menghindari menggunakan kalimat negatif. Kita menggunakan kalimat positif. Berarti kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata-kata yang positif bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Ya kan? Kan sama, berarti menjaga kebersihan kelas artinya kalau kita membuang sampah harus di tempat sampah. Jadi kalau membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif, gunakan kalimat positif. Terus lagi contohnya mengerjakan tugas secara tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek ketika mengerjakan tugas. Termasuk negatif atau positif? Negatif. Nah, berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Gimana berarti? Tidak boleh menyontek. Ubah menjadi kalimat positif menjadi misalkan mengerjakan tugas dengan jujur. Kalau menyontek jujur apa tidak? Tidak. Kan sudah bohong. Dia berarti sudah menengok pekerjaan temannya. Dia nggak jujur kan? Nah, bisa jadi kalian menggunakan mengerjakan tugas secara jujur. Nah, itu adalah contoh apa? Kalimat positif yang kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Sepakat? Sepakat ya. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan ini namanya sticky note. Ya, sticky note. Nanti Bu Guru kasih satu-satu. Nanti silakan kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian hendaki, yang kalian pilih. Ya, bebas. Ya. Boleh satu orang satu keyakinan, boleh 2. Bebas. Nah, nanti setelah ditulis, kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan di papan tulis. Ya. Bisa nempel. Nanti tulis dulu, kalau sudah ditempel di papan tulis. Nanti kalau sudah selesai semua, Bu Guru pilih. Kalau ada yang sama, kita pilih satu saja. Ya. Mungkin kalau nanti masih ada
Sudah. Terima kasih ya yang tadi sudah menuliskan keyakinan untuk kelas kita ya. Sekarang akan Bu Guru bacakan dari satu persatu ya. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kalimat positif apa negatif? Positif. Bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita tulis satu ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, yang kedua, tidak mencontek. Positif apa negatif? Negatif. Kalau negatif kita ubah menjadi positif. Tidak mencontek apa? Berarti positifnya. Mengerjakan dengan jujur. Oke. Bisa kita sepakati? Bisa. Mengerjakan dengan jujur. Yang ketiga, saling menghargai. Bisa? Bisa. Berarti kalau saling menghargai, berarti kita lakukan terhadap teman dengan teman. Ya, artinya saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling bertengkar. Bisa nggak saling menghargai dilakukan antara murid dengan guru? Bisa. Berarti ketika guru menerangkan, kita sebagai murid harus saling mendengarkan. Ya, tidak ngobrol sendiri. Saling menghargai. Sepakat? Selanjutnya, tidak boleh mengejek teman. Sama ya, saling menghargai ya. Kita ambil satu saja ya. Kemudian berangkat tepat waktu. Bisa? Bisa. Nanti datang sekolah. Datang sekolah tepat waktu. Kemudian saling menghormati. Bisa? Bisa. Karena hampir sama dengan saling menghargai, kita jadikan satu ya. Saling menghargai dan menghormati. Kemudian tidak bicara yang kotor. Boleh tidak kalimat negatif digunakan? Tidak, berarti tidak boleh bicara kotor. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalau bicara kotor? Tidak boleh bicara kotor berarti berkata dengan sopan. Berkata sopan. Nah, ini tadi dari kalian ada yang sama kan? Nah, kita jadikan satu, kita ambil satu karena kan sama, ya kan? Kita ambil satu saja, kita sepakati. Nah, guru ulang ya. Keyakinan kelas kita, ya yang telah kalian buat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Mengerjakan dengan jujur. Sepakat? Saling menghargai dan menghormati. Sepakat? Yang keempat, datang sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat, Dwi? Sepakat? Yang terakhir, berkata sopan. Sepakat? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah kalian buat. Yang telah kalian buat. Guru harap ya, kalian bisa menjalankan dengan tanggung
Feel